Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan dua cilik-cilik, wah tapi mereka sudah berprestasi. Mereka sangat luar biasa dari sejak umur yang sangat muda. Mungkin bisa mulai perkenalkan langsung aja namanya ya, dari siapa? Alf dulu. Alf dulu atau terus Joen abis dulu? itu Joen. Ya, kamu kenalin namanya, umur berapa gitu. Oke, Sekarang terus sekolahnya sekarang sekolah di mana? tingkat berapa? Dan lagi ngapain? Ya. Ya, oke. Alf dulu. Halo teman-teman semua, nama aku Alf, aku berusia 11 tahun. Aku kelas 6 SD dan aku sekolahnya di Satori Montessori School. Wah. Terus Joen? Kalau Joen? Hai semuanya, nama aku Joen. Aku sekolah di Mahanaim. Aku sekarang kelas 4. Umur aku 9 tahun. Hebat semuanya. Ya. Nah, kalian ini dari kecil ya kan udah berprestasi. Mulai dari Alf ya. Kenapa sih bisa suka musik? Terus kemudian ngapain? Memang kalau disuruh belajar musik nggak kesel gitu ya? Cerita aja. Anda habis itu Joen ya. Joen kan suka banget ya modeling ya. Mulai dari umur berapa, suka banget, terus malu nggak kalau jalan? Nah, cerita aja ya. Alf dulu ya. Jadi pertama-tama itu Alf tuh kan sering ikut papi latihan WL di gereja. Oh. Ya kebetulan papi WL WL juga. ya. Harusnya nyanyi berdua sama papinya dong. Harusnya. Nanti nyanyi nih ya, harusnya sama bapaknya. Terus? Nah, biasanya setelah selesai latihan, aku itu kayak kepengen main musik-musiknya. Dan Bukan pengen nyanyi, pengennya jadi main musiknya. Belum, waktu itu aku tuh kayak baru pengen main musiknya dulu. Lucu banget. Kamu interestnya sama yang mana? Misalkan ada drum, ada gitar, ada keyboard. Kamu sukanya yang mana nih? Nah, sebenarnya pertamanya tuh aku suka sama drum. Oh. Ya, tapi karena aku tinggal di apartemen, Gak boleh jadi berisik ya. jadi nggak memungkinkan kan kalau aku mau Main drum. menekunkan alat musik drum. Jadi waktu itu Alf sama papi lagi jalan di mall, terus mami ketemu salah satu sekolah musik di Indonesia. Nah, mami iseng daftarin Alf. Terus ternyata kata gurunya Alf punya potensi di musik dan Alf juga enjoy, jadi gitu. Jadi udah kelas berapa? Udah berapa tahun nih belajar musik? Sekitar 6 tahun. Wow. Mulai dari umur berarti 6 tahun. Usia 5 tahun. 5 tahun. Oh. Kan nggak bosan sampai sekarang? Belum. Hebat sekali. Oke, sekarang Joen, gimana bisa mulai sampai modeling dan sebagainya tuh gimana Pertama ceritanya? kali gimana Joen? Pertama kali aku itu sering ngeliat orang yang ya catwalk di panggung. Nah jadi waktu aku umur 3 tahun aku pernah modeling tuh. Oh, 3 tahun. Aku pernah sama mamaku, aku modeling bisa sih, tapi kadang-kadang itu ngeblank. Tapi iya masih ini. Terus waktu aku pertama kali coba itu, aku ya biasa aja, tapi masih kayak nggak ada takutnya gitu. Jadi pas waktu aku coba, aku nggak mau turun dari panggungnya. Wah, anak lain takut, kamu malah nggak mau turun. Ajaib. Suka banget. Jadi aku kan suka modeling. Nah dari umur 3 tahun itu aku ikut catwalk, fashion show. Jadi aku udah ke Bangkok, ke Surabaya, ke Jogja. Udah sering, jadi udah biasa, tapi kadang-kadang suka ngeblank mau kemana, mau ke depan atau ke kiri, jadi harus ini. Terus ada les khusus nggak modeling? Enggak. Nah, belajar aja sendiri. Ya jadi sama siapa mama ajari atau lihat dari YouTube, video atau gimana? Aku pinter banget. Diajarin mama. Oh mama model? Enggak, tapi mama bisa sih ngajarin. Wih keren mamanya, serba bisa memang mama-mama. Dia. Keren. Aduh. Oke.
Kalian luar biasa sejak kecil berprestasi, cinta Tuhan luar biasa, luar biasa. Nah, terus kemudian balik lagi ke Alf ya. Kamu nyanyi juga? Belajar nyanyi, belajar Mulai kapan musik? tuh? Karena awalnya musik katanya. Atau cuma musik, terus kemudian istilahnya buat ngembangin sampai kan katanya dengarnya sampai ada hubungannya sama Sherina. Itu ceritanya gimana? Iya, kok hebat. Jadi Alf itu pertama kali tahu, dan papi mami juga pertama kali tahu kalau Alf bisa nyanyi. Pertama kali saya tahu tuh nyanyi ya. Iya, itu tuh karena disuruh ikut lomba nyanyi sama sekolah. Oh, Jadi dulunya juga nggak tahu kalau Iya. suaranya Alf bagus gitu. Ya mungkin. Ya mungkin, lucu banget. Nah, tapi papi bilang sama sekolah kalau Alf tuh nggak bisa nyanyi, cuman bisa main piano karena waktu itu belum tahu. Terus sekolah tetap suruh Alf ikut. Sekolah bilang sama papi kayak coba aja gitu. Terus papi bilang oke, tapi Alf nggak tahu lagu sekuler, taunya lagu rohani. Terus gereja terus ya, latihan Iya. di gereja. Terus papi tanya sama sekolahnya, boleh nggak lagu rohani? Terus setelah sekolah tanya, terus sekolah bilang kalau boleh, tapi nggak boleh ada perkataan Yesusnya. Dan kebetulan di situ Alf lagi belajar lagu Goodness of God. Jadi pas banget Bisa gitu. aman lah ya, ada God tapi nggak ada Yesusnya gitu ya. Iya. Terus kamu nyanyi lagu itu? Iya. Terus? Dan saat di lomba, aku tuh sebelum tampil aku berdoa gitu kan, biar nggak fales, nggak seret, nggak voice crack juga. Dan surprisingly, jurinya bilang setelah Alf nyanyi, jurinya semua nangis. Wow. Wih, ajaib banget. Kamu nyanyi doang atau sembari main musik? Aku nyanyi doang saat itu. Aduh. Sekarang coba dong nyanyi dikit. Yang itu nyanyi Ya, Goodness yang of yang God. kamu mau, yang kamu pede. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing for the goodness of God. Wih, memang suaramu bagus loh. Kok bisa nggak Beneran ketahuan bagus ini, bagus banget loh. Dan bener-bener aduh, merdu banget. Terus Thank you. kemudian diurapin. Aduh, bener-bener keren. Jadi kamu dulunya nggak tahu tuh kalau Nggak punya tahu. suara sebagus ini. Terus gurumu kok bisa tahu? Kira-kira. Aku juga nggak tahu gimana tuh. Untung gurunya suruh lomba loh. Iya, jadi nah tahu. terus abis itu les nggak? Sekarang les nyanyi. Iya, setelah itu papi tahu kan Alf bisa nyanyi. Terus papi ikutin Alf les nyanyi gitu. Wow. Terus belum selesai kan ceritanya sampai soal Sherina itu gimana ceritanya? Oh, gimana aku kepilih di Sherina? Oh, oke. Jadi Nggak apa-apa. Pelan-pelan lucu. aja. Tenang aja, nggak apa-apa. Gimana Al? jadi itu tuh Mami lihat di Instagram ada audisi musikal petualangan Sherina by Jakarta musikal Movie. ya. Iya. Nah, Mami suruh Alf ikut. Tapi papi agak kurang setuju karena Alf tuh nggak punya basic dalam acting atau nari. Nah, tapi Mami tetap suruh Alf ikut, kayak coba aja. Power of ibu-ibu. Wah. Iya. Setelah itu di hari yang sama malamnya tiba-tiba Alf di DM sama Jakarta Movie. Jakarta Movie tuh penyelenggara musikalnya. Alf tiba-tiba di DM untuk langsung ikut audisi offline-nya. Ya ampun. Ya ampun. Memang mereka kenal kamu. Enggak. Terus mereka tahu kamu dari mana? Aku juga nggak tahu, mungkin karena lihat salah satu konten aku mungkin. Nah, setelah itu di hari aku ikut audisi offline-nya itu susah banget soalnya yang kepilih dari audisi online
itu bagus-bagus dan keren-keren semua. Apalagi pas audisi nari itu aku kacau banget. Aku nggak ngerti satupun yang mereka jelasin. Terus aku pikir kan aku udah nggak mungkin kepilih. Iya. Iya. Oh, audisinya macam-macam ya. Jadi nyanyi, terus nari, acting gitu. reading, gitu. Nah, setelah itu aku kan pikir aku nggak bakal kepilih. Ternyata aku dipanggil lagi untuk Ya ikut ampun. audisi babak kedua. Ya ampun. Nah, di audisi babak kedua itu Alf udah pasrah aja. Kayak Alf udah pikir Alf nggak bakal kepilih. Yang penting Alf lakukan yang terbaik. Dan ternyata Alf kepilih. Wah. Luar biasa, luar biasa. Kamu kepilih jadi apa perannya? Jadi Sadam. Ya ampun, pemeran utama dia. Luar biasa, keren banget. Keren banget. Ada lagi nggak musikalnya? Belum ada. Belum ada. Nggak nonton Terus, lagi kita ya. Ada gerakannya, tariannya gitu ada? Banyak, lumayan banyak. Mana yang masih ingat gak? Coba nari dikit aja coba. Yang masih ingat tariannya. Kayaknya nggak boleh ditunjukin deh. Oh nggak boleh ya? Iya. Oh kenapa nggak boleh? Aku nggak tahu ya, soalnya mungkin musikalnya itu Karena kalau ada jarang kayak dipublish. Oh nggak boleh ya? Jadi nggak boleh. jadi orang kalau ini biar kalau ada lagi orang mau beli lagi gitu ya tiketnya. Iya, dan juga aku juga udah nggak inget. Aduh lucu banget kamu Aduh, itu. lucu banget. Nah sekarang Joen tadi kan cerita ke Bangkok ya. Itu gimana ceritanya kecil-kecil gini bisa ke Bangkok? Terus sama siapa? Terus di sana ngapain? Nah, Aku ke Bangkok itu sama mama. Nah, waktu itu kalau nggak salah aku masih umur 7 kalau nggak 6. Nah, di sana itu aku fashion show bukan lomba sih, tapi ya ikut fashion show. Perwakilan gitu ya. Kok bisa sama mama ke Bangkok, ceritanya gimana? Mama daftarin atau denger orang bilang, di Bangkok ada fashion show nih gitu. Atau ada perwakilan, ceritanya gimana? Masih tahu nggak? Itu aku kan waktu itu sempat ada manajemen. Nah, itu katanya disuruh ikut buat ke Bangkok. Nah, ya. Terus nanti di sana aku fashion show. Terus di sana aku pakai baju ini, baju Batak. Oh, pakai baju Oh, Batak. pakai ulos. Iya. Pakai ulos itu ya. Sekarang Ibu mau lihat ya jalan dari situ ke situ ya fashion show. Boleh ya? Asik. Dikit aja. Dikit aja pengen lihat. Coba. Bagus kok. It's okay. Dari sini sampai sini ya. Ininya jatuh. Sorry. Bentar, Ini dilepas dibenerin dulu, dulu. boleh. Nih. Ininya dilepas dulu nggak apa-apa. Atau lepas dulu nggak apa-apa ya. Nanti saya pasangin lagi. Biar kamu jalannya enak, nggak ke injak-injak. Bentar. Oke. Nanti pasang lagi ya. Iya, oke. Oke. Sip. 1, 2, 3. Wis, asik. Wah. Keren. Wih, Asik. udah biasa banget Keren ya. banget. Inilah Joen Joen. Ecclesia. Widih. Keren. Sampai Bangkok loh ini loh. Iya, kemana-mana udah nih. Widih, cakepnya. Sip, Keren sip, banget sip, Joen. sip, Pasang sip. lagi sebentar ya ininya ya. Nah, sorry ya Joen. Tonton. Ya. Ada ini banyak tenteng anak aja. kita yang Thank mempunyai you. bakat-bakat yang luar biasa. Mungkin sebagai orang tua seperti tadi, orang tua dari Alf tidak menyangka bahwa anaknya bisa nari, anaknya bisa nyanyi, anaknya bisa melakukan sangat banyak. Ya mungkin kalau di explore lagi mungkin bisa main drum ya, mungkin bisa main gitar dan sebagainya. Tapi biarlah ini menjadi sebuah pelajaran bahwa mari temukan apa yang terpendam dalam hidup anak-anak kita. Mereka sangat berharga dan saya percaya Tuhan taruh yang luar biasa dalam hidup setiap anak-anak. Tidak ada satupun anak-anak yang tidak punya talenta atau tidak punya kelebihan. Mungkin bahkan talentanya cuma nyanyi atau talentanya mungkin ada yang cuma cerita. Tapi itu semua akan sangat berarti dan bisa dikembangkan dan menjadi luar biasa. Nah sekarang mau nanya nih ke Joen.
Joanne belajar nari atau les apa sekarang? Sekarang aku les nari tradisional. Les nari tradisional. Les apa? nih? Itu aku nari. Oh, nari. Nari tradisionalnya tarian apa? Jawa atau khusus Batak. atau putus Batak atau apa? semua Atau tarian Aceh, kan tradisional? banyak macam ya Semua. tarian Indonesia banyak. Ya. Jadi nanti kalau buat fashion show kadang-kadang dikeluarin gitu tariannya. Sedikit gaya tari gitu ada nggak? Nggak. Enggak. Enggak. Malu mungkin Kan ya. harusnya kalau pakai ulos bisa sedikit gaya Batak. Terus kalau ada pakai kebaya sedikit gaya Jawa gitu nggak ada ya? Enggak, lucu sekali sih kamu. Iya, hebat sekali. Nah sekarang mau pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian ini ngeles gitu ya, terus kemudian apa itu kerja, ini kan namanya udah kerja ya kalian ya, fashion show sama yang ini dan kemudian yang lain, mengganggu sekolah nggak? Terus belajarnya kapan? Ya Alvin dulu boleh. Kalau untuk mengganggu sekolah, mungkin kalau untuk lomba piano, memang aku harus izin kayak beberapa hari gitu. Misalnya untuk rekaman, atau kalau misalnya lomba offline untuk ke venue-nya, atau untuk latihan. Tapi untungnya sekolah support aku. Jadi aku diperbolehkan kayak izin, tapi tetap menjaga ritme pelajaran. Terus buat kamu berat nggak? Maksudnya sembari sekolah, sembari les, sembari show, itu capek nggak? Terus gimana? Pasti ada capeknya. Tapi aku enjoy sih, karena aku suka sama apa yang aku kerjakan. Jadi lebih enak aja jalaninnya. Kalau di sekolah pelajaran yang paling disuka apa? Matematika, musik, sejarah. Hebat kamu Wih, ya. sukanya yang berat-berat Yang ternyata berat-berat loh. nih, luar Matematika, musik pastilah ya. Iya. Musik gak mungkin gak ya. Sejarah loh. Hebat. Nah sekarang kalau Joanne, kan juga sama nih ya. Sekolah. Ada sekolah, latihan nari, belum nanti kalau ke Jogja, kemana-mana, fashion show. Pernah nggak sampai pelajarannya ketinggalan, mau di sekolah ngantuk, gitu pernah nggak? Aku kalau pelajarannya ketinggalan itu nggak pernah. Terus aku kalau mau ada show, aku kan harus izin di sekolah. Nah itu aku dibolehin izin, tapi aku ya tetap harus ini belajar ya. Pinter. Semuanya aja. Dari kecil-kecil loh, masalah tuh ini kan 3 tahun ya, startnya dari 3 tahun. Ini Startnya dari 6 tahun, dari 5 tahun, harus ngejar sekolah loh, keren loh. Keren banget. Mungkin aku mau nanya sedikit ya buat Alf ya. Katanya kamu itu suka puasa dan baca Alkitab. Oh iya. Terus kok bisa suka puasa dan baca Alkitab? Kan masih kecil kan, lapar, kalau lapar emang bisa tahan. Iya, dari kecil itu papi dan mami udah ngajarin Alf untuk selalu nyembah Tuhan, selalu puasa, baca Alkitab. Jadi misalnya sebelum lomba, Alf itu selalu puasa kayak dari 7 hari sebelum. Puasanya puasa apa, boleh tahu nggak? Puasa makan. Full atau? Iya. Full? Nggak full makan. sih. Jam berapa sampai jam berapa? Mungkin biar kalau siapa tahu nih ada mami-mami, anak saya puasain juga nih kayak Alf nih biar keren. Nah itu biar tahu nih puasa apa nih. Oh, jadi puasa aku tuh sama dari mulai sekolah sampai selesai sekolah itu dari jam 8 sampai jam 2. Jadi kan biasanya kalau di sekolah itu Jajan. iya Makan ada siang kayak ya? snack time, ada lunch time. Nah, di saat istirahat itu Alf baca Alkitab. Oh, Jadi kalau lagi puasa baca Alkitab gitu ya? Iya. Waduh. Terus guru-guru teman-teman nggak bingung? Awalnya bingung, tapi kalau kan udah lama ya Alf melakukan itu. Jadi kayak kalau misalnya Alf nggak makan, udah pada tahu kalau Alf lagi puasa. Wow. Terus kamu nggak lapar tak? Ya aku tahan. Oh,
Nanti jam keren 2 pulang yo. sekolah baru buka. Iya. Hebat, 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 hebat. Terus selain kamu di mana itu nggak puasa, baca Alkitabnya berapa fatsal sehari? 2 pasal setiap hari. Biasanya pagi-pagi itu 2 Satu. pasal. Oh, pagi-pagi 2 pasal. Dan kalau misalnya yang setiap istirahat, aku biasanya baca Yeskil 37. 37 ayat. Enggak, pasal. Yeskil 37. Oh, bacanya Yeskel 37. Isi apa Kenapa tuh? pilih? Isinya apa tuh? Kenapa Kenapa pilih bisa iya? Yeskel Kenapa bisa pilih 37? Karena 37? di situ kan Yeskil bernubuat untuk membangkitkan tulang-tulang, dan papi pengen Alf itu bernubuat biar kayak Alf tuh bisa memberkati orang lain melalui suara Alf, permainan piano Alf, dan setiap talenta Alf. Aduh. Luar biasa. Terus, wah, ajaib sekali. Nah, kalau misalnya apa itu di rumah doa sendiri, nyanyi sendiri, pakai keyboard gitu, nyembah Tuhan sendiri nggak? Ya, Itu jam berapa itu? Atau setiap hari ada nggak waktunya? mungkin nggak selalu setiap hari, cuman kayak kalau misalnya ada waktunya disempetin gitu. Hebat. Nah, kalau Ivon Joen baca Alkitabnya sehari baca Alkitab berapa? Kalau aku itu nulis. Oh, nulis. Iya. Disalin Alkitabnya. Wow, lebih hebat lagi. Disalin. Terus yang disalin berapa ayat? Kalau aku 4 ayat disalin. Bisa, jadi biar hafal ya, biar inget gitu ya. Karena ada yang kadang baca Alkitab itu kan dia bersuara gitu. Cuma Joan ini nulis gitu ya. Jadi Joan inget dong kalau kamu tulis gitu. Lama-lama hafal dong, penuh dong tulisannya semua. Oh, pinter banget. Hebat semuanya. Bener. Keren. Tapi kita jangan kemana-mana. Tetap di MMA, tunggu pariwara berikut ini ya. Tetap stay tune untuk duo cilik yang ajaib dari sejak mudanya. Inilah MMA, mertua menantu, Akur dong.
lagi di MMA Mertua Menantu Akur Dong. Kita masih dengan duo cilik yang ajaib, Alf dan Joen. Tadi kita udah sempat cerita ya, gimana awalnya mereka ini masuk dalam dunia, yang satu modeling, yang satu dalam hal musik ya, nggak cuma nyanyi, ada keyboard, nari loh, nari juga sekarang, nambah nari. Tapi mungkin kita mau nanya nih, dari yang cilik-cilik ini, pernah nggak ada momen-momen yang paling sedih gitu? Mungkin waktu kamu modeling, waktu Alf mungkin entah audisi, entah waktu sekolah ya. Maksudnya kan perjalanan panjang nih. Dari yang belum bisa sampai akhirnya sampai di panggung Sherina. Dari yang mungkin baru mulai 3 tahun ngebleng, ngebelok kanan atau belok kiri, akhirnya sampai ke Bangkok loh. Jarang loh orang tuh bisa sampai pergi ke luar negeri untuk mewakili Indonesia. Itu keren banget. Jadi mungkin ada nggak kisah yang sedih itu kapan? Mungkin Alf dulu atau Joen dulu? Mau Alf dulu? Oke, Alf dulu boleh. Oke. Pengalaman paling sedih sedih dulu. Wah, udah kayaknya berat ya gitu ya. Jadi aku itu ada menang satu lomba. Oh, oke. Nah, rewardnya itu aku bisa main bareng orkestra. wow, Dan Kamu nyanyi atau keyboard? keyboard. Oh. Dan di hari aku bermain sama orkestranya, itu kan ada 2 lagu. Satu solo, satu duet. Jadi solo itu aku bareng orkestra, duet itu aku sama temenku bareng orkestra. Nah, yang solo itu lancar, itu aman, bagus. Tapi yang duet, aku nggak tahu mungkin karena aku terlalu semangat, terlalu excited atau terlalu nervous, jadinya temponya kecepetan. aduh, Dan itu kan banyak orangnya. iya, Jadi itu kayak mereka mau coba catch up, nggak bisa, tapi ya kayak iya. aku tiba-tiba makin pelan, mereka makin cepet, jadinya kacau satu lagu. Dan itu tuh banyak banget yang nonton. Terus venue-nya tuh di Usmar Ismail Hall. Aduh. Dan itu banyak banget yang nonton, dan tuh malu banget dan kecewa banget. Aku saking sedihnya sampai nggak mau lihat piano lagi. Pasti malunya, nangisnya. Iya. Terus gimana dong waktu itu kamu ngadepinnya? Ya sudah, kayak jalanin aja. Berapa lama itu kamu bisa akhirnya Kembali overcome melihat atau keyboard dan piano. berani lagi melihat keyboard dan piano? Oh, ini sebenarnya berhubungan dengan titik aku paling bahagia sebenarnya. Oh, iya, boleh, terus gimana? nggak apa-apa, it's okay. Diceritain sambung. dulu. Oh, oke. Sambungin. Jadi setelah kegagalan itu, Papi bilang sama Alf, latihan piano klasiknya itu break dulu. Kita coba ganti genre ke piano jazz. Nah, itu Alf belajar piano jazz selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan itu, Alf menyadari kalau Alf tuh juga enjoy dalam genre jazz dan juga lancar. Terus sampailah ke titik di mana Papi tanya, Alf itu mau lanjut piano di klasik atau di jazz? Dan itu pun aku juga bingung karena aku suka sama dua-duanya. Nah, beberapa hari kemudian aku tiba-tiba di DM dan diundang ke konsernya George Harliono. Ya ampun. George Harliono itu salah satu pianis hebat dan dia menang lomba piano Tchaikovsky. Dan di situ aku juga bingung mau terima kesempatannya atau enggak, karena aku nggak latihan piano klasik selama 3 3 bulan. bulan. Tapi akhirnya diambil dan waktu yang dikasih untuk belajar lagu klasik yang baru yang aku nggak tahu itu cuma 7 hari. Ya ampun. Tapi Af itu udah nggak latihan lagu klasik selama 3 bulan. Jadi selama 7 hari itu aku latihan keras, latihan terus, dan di hari konsernya Alf sukses. Wah. Dan juga yang luar biasanya lagi, Alf itu diundang untuk main konsernya tuh di Usmar Ismail Hall juga. Aduh, Jadi di tempat yang Iya. kamu pernah gagal. Terus waktu kamu sukses, kamu rasa apa tuh waktu itu?
kayak lega sudah menebus kesalahan. Di tempat yang sama ya. Iya. Di tempat yang sama. Iya, tapi kegagalan memang kadang-kadang buat kita lebih rendah hati. Ya, kadang-kadang kita lupa kalau kita harus terus berharap sama Tuhan, seberapapun kita hebat. Karena selalu ada faktor di mana manusia itu sangat terbatas, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ajaib sekali, ajaib sekali. Nah, sekarang kalau buat Joan, Apa yang pernah paling sedih gitu, Joen? Waktu aku lomba nari itu, aku kan ya merasa kayak nervous, tapi tetap harus nampil kan. Nah, pas pengumuman itu aku dapat harapan 1. Nah, pas aku baru tahu ternyata itu ada grand final kan. Nah, pas dengar pengumumannya lagi yang ikut grand final, ternyata aku masuk. Nah, jadi nanti itu aku grand finalnya itu di Desember. Oh, Desember ini ya? Ya, nanti di sana lombanya ada yang ada orang dari Brunei. Terus pas waktu pengumuman aku harapan 1 itu kan aku kayak sedih gitu kan. Takutnya ya. Harapan 1 gitu ya. Kalau di rumah yang menang ya, semuanya ya. Terus gimana? Tapi pas pengumuman yang kedua yang masuk grand final itu aku kaget. Nah, karena aku bisa masuk yang ke grand final. luar biasa ya. Padahal cuma harapan 1 ya. Tapi ternyata masih boleh masuk grand final ya. Nah, tapi sekarang juga berarti nunjukin narinya. Kalau Alf nanti khusus. Karena mesti pasang keyboard, mesti pasang semuanya. Jadi nanti mesti syuting khusus ya. Tapi sekarang Joen nari dikit ya yang waktu itu lomba. Yang nanti Desember kan? Iya, bisa kan? Iya, oke. Dicopot aja ininya. Dicopot lagi. Nanti biar kamunya gampang ya. Oke. Sekali lagi biarkan anak-anak kita berjalan bersama Tuhan. Biar bagaimanapun mereka pasti akan melewati masa sedih maupun masa senang. Tapi itu akan menjadikan mereka pribadi yang lebih kuat. Inilah Joen dengan tariannya. Wih, dia play dulu. Wow, bagus sekali Joen. Ini harusnya pakai lagu ya kita ya. Iya. Keren banget. Nanti tambahin, diedit ditambahin lagu. Aduh, lucunya luas. Yang ini suka nari, yang satu takut nari. Wah. Keren. Itu tarian apa Joen ya? Apa Joen? Oh ya, itu pasang dulu, pasang dulu. Sorry. Dipasang dulu ya. Oke sayang, sebentar. Maaf ya. Set. Oke, sorry. Udah. Itu tarian apa sayang? Aku itu nari tradisional. Oh, nari tradisional. Ya, nama tarinya itu bentang panggung. Oh, waduh. Tariannya hebat sekali. Nah, sekarang balik lagi ke Alf. Alf, katanya kamu pernah terima panggilan yang lagu yang I was made to worship you God. Ya, itu ceritanya gimana? Jadi tulisan itu tuh adalah kerinduan papi mami biar Alf itu selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di setiap situasi dalam hidup Alf gitu. Oh. Nah, terus muncul itu gimana kata-kata itu papa yang bikin? Papi yang bikin. Luar biasa sekali. Tapi kalau di mana-mana kamu sekarang bawa itu Sebagai Kenapa? moto kamu. sebagai gitu. moto kamu. Iya. Terus kemudian juga kamu jadi brand ambassador keyboardnya Casio, betul? Yes. Sampai sekarang. Iya. Itu gimana ceritanya? ceritanya Itu kok gimana? bisa? Jadi mungkin karena mereka pernah lihat konten Alf, mereka mungkin tertarik untuk ngajak Alf jadi brand ambassador. Jadinya sampai sekarang Alf adalah brand ambassador Casio. Jadi nggak boleh terus merek lain ya? Nggak boleh merek lain ya? Iya. Terus jadi ceritanya tiba-tiba dihubungin. Terus pakai latihan atau di syuting atau apa gitu enggak? Pasti syuting untuk bikin konten. Iya, cuma dulunya pakai lomba sama yang lain enggak? Oh enggak.
Langsung. Jadi dihubungin. Wow, jadi dari semua orang anak yang cilik-cilik yang jago main keyboard gitu, kamu kepilih gitu ya, kepuji Iya. Tuhan kepilih dari Casio-nya sendiri hubungin kamu. Berarti dapat keyboard dong atau Ya, dapat berapa? Dapat satu keyboard. ya 1. Terus kamu harus konten sama keyboard yang dikasih sama Casio Yes. itu. Oh, keren banget. Pasti kan kalian mulai ya pasti dikasih uang, ada hadiah gitu. Nah kalau dapat uang, dapat hadiah, kalian kasih ke papa mama atau kalian pegang sendiri? Atau jajan. Aku kasih ke papa mami. Oh, tapi kamu nggak suka gini? Ini punya saya loh, buat beli ini, pengen ini gitu, atau enggak? Mungkin kayak misalnya dapat uang kayak berapa gitu. Iya. Mungkin kayak, wah boleh nggak pakai ini buat beli pizza gitu. Oh, belanjanya pizza masih oke lah ya. Masih Oh jadi cincai lah makanan ya. kesukaan kamu salah satunya pizza? Iya. Oke. Nah sekarang kalau Joen kalau dapat uang gimana? Aku kalau dapat uang itu aku simpan. Oh udah simpan sendiri? Iya. Lucu banget. Wah berarti udah banyak nih uangnya sekarang. Terus dipakai buat beli baju atau paling sering dipakai buat apa? Kadang-kadang aku pakai itu buat beli kayak alat sekolah gitu. Terus Kalau Joen paling suka makan apa? kalau aku lebih suka makan McDonald's sih. Oh, Alexander yang McDonald. Oke. Kamu nggak suka beli baju gitu kan? Kamu modeling. Iya, aku suka sih beli baju. Dan itu bajunya buat aku modeling. Hebat kalian semuanya. Wah, nih kita di akhir dari ini kita pengen kalian ngomong sama adik-adik, sama semua yang teman-teman yang sebaya ya, supaya mereka semangat. Ya, kamu bilang misalnya jangan menyerah kalau lagi susah, kalau lagi belajar dan tiba-tiba rasanya gagal ya. Terserah kalian mau ngomong apa. Alf dulu yang besar, habis itu Joen ya. Aku mau bilang selalu tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dengerin nasihat orang tua dan selalu berlatih keras. Joen? Kalau aku mau bilang, kalau punya impian itu jangan disimpan, tapi dipakai. Bisa juga buat menyembah Tuhan, berdoa ke Tuhan. Luar biasa. Keren. Bapak Ibu dan semua adik-adik juga semua yang nonton. Seringkali kita menyepelekan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Seringkali juga ada orang-orang tua yang menganggap anak-anaknya terlalu bermimpi. Kalau mereka pengen jadi modeling atau mereka pengen jadi misalnya ahli olahraga, sepak bola, apapun. Tapi saya mau berkata, jangan biarkan mimpi mereka, kerinduan mereka atau bahkan ya semua talenta yang ada dalam hidup mereka sia-sia. Mari kita sebagai orang tua, kita dukung, kita bukakan jalan, kita bawa mereka ke orang-orang yang bisa mengeksplor dan bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Selalu ada yang lebih baik, lebih mulia, lebih luar biasa. Dan biar hidup mereka memuliakan Tuhan lewat itu. Mari sekali lagi sebagai orang tua kita dukung anak-anak kita. Waktu mereka punya potensi yang mungkin kelihatannya masih sangat sederhana. Ketertarikan mereka tentang musik, ketertarikan mereka tentang modeling. Ternyata itu bisa membawa mereka pada karir. Sampai ke Bangkok, sampai masuk ke panggung-panggung besar yang sangat luar biasa. Mari kita beri dukung dan kita perhatikan lebih lagi karena ternyata itu bisa membawa mereka jadi bintang-bintang yang sangat ajaib. Sekali lagi, inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.